Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin menjelaskan tentang kromatografi kolom yang beranggotakan yang pertama Rosiana Dwi, yang kedua Husniatul Badriah, yang ketiga Iman Nurhayati, yang keempat Inneke Anggraini, yang kelima Nanda Alia, yang keenam Destia Rizwana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar kromatografi kolom. Prinsip kerja dari kromatografi kolom yaitu memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fasa diam dan fasa gerak. Jika suatu campuran terdiri dari beberapa komponen, maka setiap komponen tersebut memiliki struktur masing-masing dengan sifat yang khas untuk setiap senyawanya. Salah satu sifat yang berpengaruh dalam kromatografi kolom adalah kepolaran senyawa serta berat dan ukuran molekul. Ketika suatu komponen atau senyawa memiliki kepolaran yang tinggi, maka ketika dilakukan kromatografi kolom dengan fasa diam berupa zat yang bersifat polar, akan terjadi interaksi yang cukup besar antara komponen dengan fasa diam. Akibatnya, komponen akan tertahan pada fasa diam lebih lama ketika proses elusi. Sementara itu, komponen lain yang bersifat lebih nonpolar akan lebih cepat melewati fasa diam. Ketika ukuran molekul dari komponen yang akan dipisahkan relatif besar, maka komponen tersebut akan susah bergerak sehingga lebih lama tertahan pada fasa diam. Sebaliknya, untuk molekul yang berukuran kecil akan lebih mudah bergerak sehingga akan lebih cepat dalam melewati fasa diam ketika proses elusi. Yang selanjutnya adalah alat kromatografi kolom. Yang pertama, tabung kaca dengan ukuran sesuai kebutuhan. Umumnya panjang 10 kali diameter tabung, dilengkapi kran pada salah satu ujungnya. Yang kedua, adsorben merupakan bahan yang tidak larut dalam fase gerak, memiliki ukuran partikel yang seragam dan ditempatkan dalam tabung kaca tersebut. Umumnya digunakan SiO2 dan Al2O3. Yang ketiga, wadah sebagai penampung hasil pemurnian kromatografi. Untuk materi selanjutnya yakni fasa diam dan fasa gerak dalam kromatografi kolom. Yang pertama yakni fasa diam. Fasa diam atau adsorben atau penjerap berupa zat padat. Fasa diam yang paling umum yakni silika gel atau SiO2, alumina atau Al2 kali, serbuk selulosa. Kromatografi kolom dapat juga menggunakan teknik kromatografi pertukaran ion, kromatografi fasa terbalik, dan kromatografi pertukaran ion. Fasa diam berbentuk serbuk halus atau gel, mikroskopi untuk peningkatan luas permukaan. Dan perlu diperhitungkan rasio antara berat fasa diam dan berat kering campuran analit yang dapat diaplikasikan ke dalam kolom. Selanjutnya, untuk kolom silika, rasio berada antara 20:1 hingga 100:1, bergantung pada kedekatan jarak elusi antar komponen analit. Ukuran partikel fasa diam pada kromatografi kolom dipercepat, biasanya lebih halus daripada kromatografi kolom gravitasi. Misalnya, silika gel untuk kromatografi dipercepat berukuran antara 40-60 mikrometer, sementara untuk kromatografi gravitasi antara 63-200 mikrometer. Kedua adalah fasa gerak. Fasa gerak atau eluent dapat berupa pelarut murni atau campuran pelarut. Pemilihan dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai faktor retensi senyawa yang diinginkan berada pada kisaran 0,2 sampai 0,8 untuk minimalkan waktu dan jumlah eluent yang diperlukan selama kromatografi. Eluent dapat dipilih berdasarkan daya pisahnya, sehingga senyawa yang berbeda dapat dipisahkan secara efektif.
Optimasi eluen dilakukan melalui uji pendahuluan berskala kecil, biasanya menggunakan lepeng kromatografi lapis tipis dengan fasa gerak yang sama namun ukurannya yang diperkecil. Laju alir dapat dibuat optimum untuk masing-masing pemisahan. Semakin cepat laju alir eluen akan minimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melalui kolom sehingga minimalkan difusi, menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Namun laju aliran maksimum perlu dibatasi karena analit memerlukan waktu tertentu untuk berada pada kesetimbangan antara fase diam sampai fase gerak. Kolom laboratorium sederhana bekerja dengan prinsip aliran gravitasi. Laju aliran kolom semacam ini dapat dinaikkan dengan menambah eluen baru di bagian atas fasa diam atau diturunkan dengan mengatur keran di bagian bawah. Laju aliran yang lebih cepat dapat diperoleh dengan menggunakan pompa atau gas bertekanan, misalnya udara nitrogen atau argon, untuk menekan pelarut melalui kolom atau kromatografi kolom kilat. Proses singkat pengoperasian kromatografi kolom. Untuk alat dan bahan pemisahan kromatografi kolom yang akan kita gunakan pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah kromatografi kolom, yang kedua adalah plat tetes, yang ketiga adalah pipet tetes, yang keempat adalah kapas, yang kelima adalah sampel metilen biru ditambah fluorosen, yang keenam adalah eluen 50% ditambah dengan etanol 50%, yang selanjutnya adalah air, yang terakhir adalah bubur alumina. Proses pengoperasian alat kromatografi. Yang pertama, kita akan memasukkan kapas ke dalam alat kromatografi. Setelah kapas masuk, kita masukkan bubur alumina ke dalam alat kromatografi. Setelah bubur alumina masuk ke dalam alat kromatografi, maka selanjutnya yang kita masukkan adalah air. Setelah air masuk ke dalam alat kromatografi, maka kita akan memasukkan sampel metilen biru ditambah dengan fluorosen ke dalam alat kromatografi. Setelah sampel metilen biru ditambah fluorosen masuk, maka yang terakhir kita akan memasukkan eluen 50% ditambah dengan etanol 50%. Setelah eluen 50% dan plus etanol 50% masuk, maka akan terjadi perubahan warna pada eluen dan metanol, itu berubah menjadi biru. Nah, selanjutnya itu akan terjadi proses pemisahan, yaitu dengan munculnya warna hijau pada hasil pemisahan. Nah, yang akan memisah terlebih dahulu yaitu
fluoro yang memisah terlebih dahulu yaitu fluorosen, baru dengan metilen biru. Kegunaan kromatografi kolom dalam bidang analitik. 1. Pemurnian dari hasil reaksi sintetis kimia. Pada reaksi sintetis tidak selalu menghasilkan produk yang murni atau hanya satu jenis produk, melainkan juga kadang terdapat produk lain yang disebut dengan produk sampingan hasil reaksi. Melalui kromatografi kolom dengan didasarkan pada perbedaan sifat kepolaran senyawa yang dipisahkan, maka dapat dihasilkan senyawa hasil reaksi yang murni. 2. Isolasi senyawa aktif dalam bahan alam. Kita sering menggunakan senyawa aktif dari bahan alam tertentu karena memiliki aktivitas farmakologi seperti antibakteri, anti jamur, antioksidan, dan lain-lain. Untuk mengisolasi senyawa tersebut secara murni dari suatu bahan alam seperti daun-daunan, diperlukan metode pemisahan seperti dengan menggunakan kromatografi kolom. Ketiga, analisis limbah lingkungan. Kromatografi kolom digunakan dalam analisis limbah lingkungan untuk dapat mengetahui tingkat pencemaran dari pemurnian kandungan limbah tersebut secara individu. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditentukan zat apa saja yang terkandung pada limbah tersebut. Demikian tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah pemisahan kimia dengan dosen pengampu Bapak Ali Amirul Mukminin MPD. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.